Data terakhir sih Bu sekitar 84 orang Bu. Oh, 84 ya. Iya. Lebih sedikit dari tahun lalu ya. Iya benar Bu. Ini semuanya reguler, nggak ada yang RPL yang di grup ini, yang di grup kemarin kalian buat sertifikasi itu. Ada Bu. Oh, ada juga yang RPL. Ya kemarin apa ada info yang nggak sampai ke RPL juga. Ternyata ada yang kepengen ikut OR, tapi yo nggak bisa. Kadung. Kita tunggu 4 menit lagi ya. 9 jam 7.20 kita mulai ya. Baik Bu. Pokoknya udah di record tuh. Recordnya udah di on kan. Tapi baru 30 orang. 30 dari 82. Oh. Setengah jam ya.
Kita mulai ya. Halo? Iya boleh Bu. Ya, Bu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Jadi terima kasih ya anak-anak sudah membuat pertemuan ini sehingga nanti pertanyaannya nggak japri-japri sehingga jawaban berulang gitu ya yang harus saya berikan. Di Bu saat ini mau memberikan program kampus untuk kalian untuk persiapan nantinya bekerja setelah lulus, setelah wisuda di September insya Allah ke depan ini gitu ya. Jadi dari kampus itu kalian akan mendapatkan 2 sertifikasi kompetensi yang wajib. Yang wajib salah. 2 sertifikasi kompetensi yang free. 1 itu wajib diikuti, yaitu yang PPR Industri tingkat 1. Kemudian untuk saat ini karena kita tidak boleh menggunakan kartunya DPK, jadi untuk PPR Medik itu nggak akan kita lakukan. Karena Poltek juga nggak bisa mengajukan kartun langsung yang PPR Medik karena fasilitasnya juga memang belum ada. Jadi untuk tahun ini untuk petugas proteksi radiasi yang akan kita berikan adalah PPR Industri tingkat 1. Dan nanti di dunia kerja, PPR Industri tingkat 1 ini bisa mengcover kegiatan di industri tingkat 2. Jadi kalau nanti sebenarnya akan disampaikan pada saat kita pelatihan PPR, tapi sekarang supaya teman-teman bisa ada wawasan gitu ya. Untuk lingkup kerja dari PPR Industri tingkat 1 itu ada di bidang radiografi industri, logging, iradiator, produksi radioisotop, produksi pembangkit radiasi pengion, dan masih ada beberapa lagi. Itu yang PPR Industri tingkat 1. Kemudian ada PPR Industri tingkat 2. Nah, kemarin Ibu tuh sempat berpikir, kalau yang cewek-cewek, kalau di industri tingkat 1 kan itu kebanyakan dia bisa ke lapangan gitu. Nah, kalau yang tingkat 2 itu untuk gauging. Gauging itu ada juga kating-katingmu yang akhirnya pakai tingkat 1 tapi kerjanya di tingkat 2. Akhirnya apa? Karena semuanya kan kalian udah dapat materi ATN ya, aplikasi teknik nuklir ya, gauging. Udah pernah dapat pengukuran kerapatan dan kelembaban, XRF gitu kan. Kemudian gauging yang densitas. Nah, seperti itu tuh bisa aja kerja di situ dan untuk tingkat 1 ini nanti bisa digunakan ke sana. Tetapi kalian harus memperdalam ilmunya sendiri. Kayak gitu. Itu untuk PPR. Nanti PPR wajib. Kemudian sertifikasi kedua itu pilihan. Pilihan. Jadi kalau yang LMEC udah dapat OR itu tahun lalu ya. Tapi ada beberapa yang ngulang ya harus ngulang itu udah harus biaya sendiri. Itu pilihannya sudah, maksudnya sudah didapatkan di OR. Kemudian untuk tahun ini pertama kalinya kampus akan membuka untuk PKSR. PKSR itu petugas keamanan sumber radioaktif. Nah, saat ini peluang kerja PKSR itu juga semakin banyak karena dari peraturan Bapeten, kalau sebelumnya masih ada memang di Perka 6 2015 hanya untuk perlu PKSR hanya untuk sumber radioaktif terbungkus. Artinya sedikit sekali yang memerlukan PKSR. Gitu. Tapi dengan adanya amandemen PP 33 2007 menjadi PP 45 2023, itu sekarang lingkup dari PKSR itu diluaskan. Jadi PKSR diperlukan untuk semua pengguna zat radioaktif. Jadi kalau nanti terutama yang anak-anak LMEC ya, kalau di grup-grup itu sekarang lowongan yang ada tuh maunya kompetensi PPR dan PKSR. PPR dan PKSR kayak gitu. Gitu ya. Itu kemudian yang ketiga itu K3. K3-nya K3 umum. K3 umum cuman kampus masih mengusahakan supaya bisa memberikan kalian nanti yang K3-nya itu sertifikasi dari Kemenaker.
Artinya apa? 13 kompetensi. Kalau cuttingmu kemarin itu masih BNSP, tapi sudah teknisi K3, itu 9 kompetensi. Gitu ya. Jadi apakah bisa di-upgrade pada saat kalian nanti sudah bekerja? Bisa. Jadi nanti tidak harus dari awal untuk menjadi AK3 umum yang keluaran sertifikasi dari Kemenaker. Nah, kenapa? Nah, saat ini itu Ibu masih bujuki LSP supaya bisa melakukan sertifikasi K3 umum tadi yang Kemenaker dengan menggunakan SKL. Karena kan pelatihan ini harus running pada saat kalian menjadi mahasiswa. Jadi sebelum wisuda. Sedangkan untuk AK3 umum Kemenaker, mereka maunya sudah ada ijazah. Gitu. Dan menurut info dari PT KPK, yaitu lembaga pelatihan yang menyelenggarakan pelatihan K3 tahun lalu, memang untuk AK3 umum Kemenaker dengan 13 kompetensi tadi, itu perlu punya pengalaman 2 tahun. Jadi artinya apa? Memang benar kamu harus memastikan kamu sudah lulus. Jadi buktinya apa? Dengan adanya ijazah tadi. Dan itu perlu pengalaman 2 tahun. Tetapi pengalaman ini sebenarnya bisa lah diganti dengan surat keterangan dari Direktur Poltek gitu. Kalau kalian memang selama ini sudah belajar mengenai keselamatan. Ini karena K3 itu terutama untuk yang PKN gitu ya. Jadi sampai saat ini PKK masih berusaha untuk mendapatkan AK3 umum dengan sertifikasi Kemenaker, tetapi belum putus. Nah, apes-apesnya, nanti K3 umum juga seperti yang tahun lalu, yang teknisi K3. Gitu. Kemudian itu yang free ya, yang free tadi. Ada wajib PPR, kemudian pilihan antara OR, PKSR, dan K3. Kalau yang sudah mengambil OR, terutama yang LMEK, tahun lalu sudah mengambil OR, berarti ya sudah menggunakan haknya yang untuk memilih. Nanti tinggal ikut PPR. Nah, PPR itu nanti kita runningnya di Agustus, akhir Agustus dengan sertifikasi Bapetnya di tanggal 9 sampai 11 September. Jadi Ibu berharap itu lebih maju lagi, nanti begitu ijazahmu keluar, wisuda, SIB juga sudah bisa diserahkan. Kayak gitu. Kemudian untuk penghargaan yang berprestasi nasional, itu kami beri kesempatan untuk menambah sertifikasi kompetensi lagi. Jadi untuk yang punya sertifikat kompetisi gitu ya, apapun yang nasional, itu nanti bisa ngomong ke PKK, nanti kalian boleh ditambahin 1 sertifikasi lagi dan pelaksanaannya sesuai dengan jadwal yang sudah kami tentukan. Kayak gitu. Nah, kemudian sekarang di dunia kerja, makanya kan anak-anak kan kemarin bilang, K3, emang di pasaran di industri itu Kemenaker emang lebih laku ya, lebih laku karena dia memang 13 kompetensi gitu ya, maksudnya yang paling bagus, yang paling apa ya, grade paling atasnya yaitu AK3 umumnya keluaran Kemenaker. Seperti itu. Nah, kampus memang lagi mau mengusahakan, tapi memang belum ada putus dulu gitu ya, maksudnya sampai sekarang karena itu persyaratan yang belum kami penuhin tuh, nggak bisa kami penuhin. Itu. Kemudian nanti selain yang tadi wajib pilihan, kemudian kampus juga akan menyelenggarakan ultrasonik level 2. Jadi kalau orang yang tertarik, teman-teman kalian di industri yang NDT, Wichita Rusa, itu ya terutama anak LMEK, pengetahuan mengenai NDT-nya udah banyak, baik yang radiasi dan non-radiasi. Nah, kalau perlu sertifikasinya lagi, itu kami akan lakukan. Dan ini bukan hanya untuk LMEK saja. Kalau emang ada dari ELIN dan TKN yang memang passionnya gitu ya, untuk di NDT, boleh ngambil sertifikasi itu dengan berbayar. Nah, berbayarnya berapa? Kalau yang tahun lalu itu di 2,5 juta. Tapi kalau kalian di luar itu bisa 6 juta. Kampus bisa menyelenggarakan dengan memanggil level 3-nya untuk datang ke kampus itu 2,5 sampai saya lupa deh 2,5 apa 3 juta gitu.
tapi jauh lebih murah dibanding kalau teman-teman mau ngambil sertifikasi itu di luar. Kemudian yang masih dalam kami rencanakan itu juga nanti mungkin kita offer dulu ke kalian, ada PTMT, penetran sama magnetik. Itu untuk uji tak rusak juga. Kayak gitu. Jadi teman-teman ini sekarang memikirkan passion kerjanya di mana, kemudian mau mengambil sertifikasi apa. Karena kenapa kok kampus sampai memberikan 2 sertifikasi yang free? Kan itu merupakan PK-nya kampus juga. Jadi tahun ini PKK itu ditargetkan lulusan tahun 2024 ini semuanya mempunyai sertifikasi kompetensi IPTEK. IPTEK ya anak-anak. Jadi nggak harus kalau misalnya kalian sudah tertariknya di sistem kontrol dan sudah punya nggak apa-apa itu juga sudah memenuhi. Tetapi sih Ibu berharap kalian tetap ikut yang wajib tadi. Paling tidak PPR-nya ikut. Seperti itu. Gitu. Kemudian kalau di tempat kerja, nanti mudah-mudahan bisa kita lakukan seperti tahun 2023, kita akan lebih banyak rekrutmen ke dalam Poltek. Tahun lalu itu kita mengundang 5 akhirnya dengan Megatek yang datang ke Poltek untuk melakukan rekrutmen kalian. Nah, tahun ini ditargetkannya naik. Nah, untuk itu Ibu minta dengan sangat, nggak usah dioyak-oyak, lulusan 2004 ini nanti wajib mengikuti pameran TA ya. Kayaknya tahun ini yang jadi tuan rumahnya penyelenggaranya adalah TKN 2021 atau 22 gitu Ibu. Tapi kemarin itu kendala apa? Kalian itu pada males, sudah selesai ikut pameran TA nggak mau. Nah, pameran TA itu nanti kita akan panggil industri di situ. Jadi industri akan melihat karyamu, kemudian langsung melakukan rekrutmen. Nah, untuk sekedar informasi, kemarin tahun 2023 ini lebih dari 40 orang, ya 40 orang dari 89 lulusan tahun 2023, itu maksudnya yang reguler, itu 40 orang sudah mendapatkan pekerjaan sebelum, bukan sebelum wisuda, masih 0 bulan hitungannya. Gitu. Karena ada yang sudah sebelum wisuda itu sudah dapat, yaitu pada saat pameran TA itu sekaligus rekrutmen, tapi setelah wisuda kurang lebih seminggu 2 minggu baru ada rekrutmen lanjutan seperti itu. Jadi saya minta dengan sangat anak-anak semester tingkat akhir ini nanti tolong disiapkan kalau adik-adikmu menawarkan untuk mengikuti pameran TA itu nggak usah dioyak-oyak dijadikan wajib gitu maksud Ibu. Jadi kalian dengan rela hati ikut ke sana. Dan di pameran TA itu Ibu akan mengundang 8 industri yang memang sudah biasa menggunakan lulusan Poltek. Itu untuk rekrutmen di dalam. Kayaknya itu aja infonya yang Ibu bisa sampaikan. Kalau mau yang ada yang ditanyakan, silakan dengan mengangkat itu ya. Oke, udah ada yang nanya. Pertanyaan dari siapa nih? Vivo Y66. Semisal saya sudah klaim 2 sertifikasi free saya dan berencana mengambil sertifikat lain. Apakah daftar harga dan setiap sertifikat itu nantinya akan dikirim ke mahasiswa? Jadi nanti kalau misalnya teman-teman mau tahu, nanti ke PKK saja. Karena sampai saat ini pun Ibu juga belum bisa menyatakan gitu harganya segini gitu. Jadi karena nanti untuk PKSR dan K3 itu kan Poltek yang akan membayar keluar. Jadi nggak diselenggarakan sendiri. Nanti anak-anak bisa mengikuti harga yang teman-temanmu itu bayar. Tapi insya Allah itu jauh lebih murah dibanding kalau kalian ikut sendiri. Misalnya gini, saat ini termurah PKSR gitu ya, itu tuh di 5 jutaan. Nah, ini Bu lagi apa namanya koordinasi dengan kebetulan ada Gamita, PT Gamita itu saat ini sudah punya kartun pelatihan OR, PKSR, PPR Industri 1.
Itu untuk bisa menyelenggarakan di Poltek. Dan kebetulan Ibu Pak Tasih, Pak Apsara merupakan salah satu pengelola Gamita juga. Insya Allah nanti akan bisa harga lebih murah. Dan harganya nanti akan kami sampaikan pada saat sudah mendapat kesepakatan dengan si yang pemilik kartunnya. Gitu ya. Gitu Zena? Zena? Halo? Bisa didengerin dengan baik nggak? Bisa, Bu. Bisa? Oke, lanjut ya ke Rafdi. Mekanisme untuk mahasiswa yang menyusul untuk mengambil sertifikat tersebut. Oh, ini Rafdi yang ada di Hongaria ya? Iya, Oke. Bu. Kalau misalnya tahun ini memang nggak bisa, ya belum, ya berarti kamu ikut yang tahun berikutnya. Tetapi mengikuti jadwal yang diselenggarakan oleh Poltek. Tapi kalau tahun ini kamu sudah lulus, nggak bisa terpaksa. Gitu ya, kamu relakan. Ini Rafdi itu kapan balik emang? Kamu bisa wisuda tahun ini atau saat ini cuti statusmu? Saya harus wisudanya tahun ini, Bu. Hmm? Tapi saya pulangnya 2000, saya harus wisudanya tahun ini, Bu. Cuman Mm-mm. untuk pulang ke Indonesianya itu saya 2025 sekitar bulan September, Bu. Oh, terus sekarang itu statusnya gimana? Masih mahasiswa, Bu. Saya lagi Nggak mengerjakan cuti? tugas akhir juga. Oh, di Nggak sini cuti, Bu. intinya tugas akhir. Nah, itu masalahnya Poltek itu hanya bisa ngasih sertifikasi free pada saat kamu menjadi mahasiswa. Gitu. Dan pada saat penyelenggaraan ini kan kita offline ya. Gitu. Kecuali emang kalau misalnya gini, saat ini kamu cuti gitu. Jadi kalau saat ini kamu cuti berarti ya tahun depan wisudanya berarti tahun depan. Tapi kalau wisuda tahun ini ya harus mengikutinya di tahun ini. Kayak gitu, Rafli. Berarti, Bu, kalau sudah lulus itu tidak ada sertifikasi yang bisa diambil yang dibiayai oleh kampus, ya, Bu? Nggak bisa. Karena memang pembiayaan kampus hanya untuk yang masih statusnya mahasiswa. Baik, Bu. Terima Gitu. kasih, Bu. Heeh. Oke. Kemudian untuk PKSR itu bisa untuk semua sumber, berarti apakah bisa dipakai untuk di rumah sakit yang menggunakan sumber radioaktif? Iya. PKSR itu diperlukan untuk penggunaan semua zat radioaktif. Gitu ya. Kalau saat ini di peraturannya hanya terbungkus, kalau di rumah sakit itu diterapi ya, diterapi yang biasanya menggunakan kobal 60 atau iridium untuk berakiterapi gitu. Tapi yang akan datang itu untuk sumber terbukanya. Jadi di rumah sakit bisa aja yang untuk kedokteran nuklir. Kayak gitu. Ini Elsinta tertarik untuk kerja di rumah sakit? Sudah Bu, tanya saja Bu. Oh, tanya saja. Iya, soalnya sekarang Ibu tahun ini nggak ada yang PBR Medik tingkat satunya ya. Karena kemarin juga yang tahun lalu kan hanya 5. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Saya Bu izin bertanya Bu. Oh iya, Aidil, silakan. Saya Aidil Bu dari RPL Elins Bu 2022. Mm-mm. Yang ingin ditanyakan kami yang mahasiswa RPL ini apakah juga harus ada yang wajib ikut gitu Bu? Maksudnya harus dari beberapa yang ditawarkan tadi misalnya OR, Mm-mm. PPR dan PKSR seperti itu Bu. Mm-mm. Yang kedua ini mungkin bisa Ibu klarifikasi juga, takutnya saya salah juga Bu ya. Mm-mm. Karena saya kan masih PKSR juga sekarang. Dan seingat saya dulu waktu di Perkabapeten nomor 6 2015 itu Mm-mm. PKSR itu sejatinya bisa dirangkap oleh PPR sih Bu. Tapi nggak tahu sih kalau peraturan yang terbaru gitu. Boleh. Khawatirnya Mm-mm. khawatirnya nanti malah karena ada udah PPR gitu, ya udah PKSR-nya nggak kepake. Sayang aja, mungkin bisa buat sertifikasi yang lain gitu. Kalau misalnya
memang benar itu. Tapi mohon koreksi Bu kalau salah. Itu aja Bu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Aidil. Iya betul. Jadi gini, RPL yang sudah mempunyai sertifikasi kompetensi tidak diwajibkan untuk mengambil sertifikasi lagi. Ya, kalau sudah punya. Ini ya, Aidil jawaban yang pertama. Kalau sudah punya, tidak wajib mengikuti. Bahkan malah ya udah kalau udah punya nggak perlu ikut lah kayak gitu. Kemudian terkait dengan PKSR, iya betul saat ini PKSR itu mengacu pada Perka 6 2015. Di situ menyatakan PKSR bisa dirangkap oleh seorang PPR. Itu artinya apa? Persyaratan PKSR itu adalah petugas keamanan yang sudah mendapatkan pelatihan proteksi radiasi. Itu persyaratan untuk ikut pelatihan PKSR atau PPR. Tapi juga harus ikut pelatihan PKSR. Nah, kalau di Perka 6 itu hanya mengikuti dan lulus pelatihan sudah bisa dianggap sebagai PKSR. Tetapi kebijakan Bapeten mulai tahun 2022 kemarin itu karena Perka 6 juga mau diamandemen, jadi sekarang PKSR-nya itu harus lulus ujian sertifikasi dari Bapeten juga. Dan lumayan sekarang untuk ujian itu bayarnya 850 PKSR. Jadi nggak cukup lulus pelatihan tetapi harus lulus sertifikasi kompetensi. Dan sekarang masa berlaku PKSR kalau dulu kan seumur hidup ya, Aidil ya. Sekarang hanya 5 tahun. Gitu. Gitu? Ya Bu, betul Bu. Sekarang 5 tahun dan memang nggak boleh lagi ikut apa namanya itu cuman ikut pelatihan saja, tapi harus ada ujiannya Iya, seperti itu betul. Bu. Cuman Nah, saya kan tadi mikirnya kalau misalnya memang bisa di cover sama PPR gitu, apakah misalnya PPR itu menjadi PKSR di kantornya ataupun di instansinya ataupun di rumah sakit seperti itu Bu. Apakah nanti tidak karena udah melihat dia itu dia menjadi PPR, dia bisa juga lah merangkap jadi PKSR gitu. Awalnya double aja Bu, terus nggak kepake. Itu aja sih tadi menurut saya. Cuman nggak tahu sih. enggak Terima kasih. boleh. PPR boleh tetapi harus ikut pelatihan dulu kemudian sertifikasi lagi. Orang yang sama boleh punya Oh, 2 sertifikasi, PPR dan PKSR. oh gitu. Jadi PKSR itu tetap walaupun dia PPR, tapi dia Iya, tetap wajib punya iya. PKSR itu Mm-mm, sertifikasi. mm-mm. Oke, baik-baik Bu. Gitu. Cukup clear Bu. Terima kasih Bu. Ya, oke. Ya, selanjutnya Itkan, apa yang mau ditanyakan? Oh iya Bu, izin bertanya Bu. Nah, pertama sebenarnya Bu udah dijelaskan di awal, cuman ingin memperkuat aja Bu, karena untuk saya pribadi kebetulan tugas saya itu berkaitan dengan keselamatan kesehatan kerja. Nah, tidak menutup kemungkinan dengan adanya nanti sertifikasi K3 ini memperbesar peluang saya untuk bekerja di industri terkait keselamatan kerja kan Bu. Nah, tapi kembali lagi dengan beberapa informasi yang kita dapatkan bahwa memang sampai saat ini cutting itu belum menggunakan sertifikasi K3 umum yang bukan dari Kemnaker Bu, karena memang beberapa industri itu mereka memintanya dari K3 umum yang dari Kemnaker. Nah, di sini mungkin bisa untuk diperjuangkan Bu, karena memang pada akhirnya tujuan sertifikasi ini untuk kita mendapatkan pekerjaan kan Bu, sehingga sayang aja ketika kita memang ada sertifikasi tapi tidak bisa kita maksudnya sedikit banget peluangnya gitu Bu. Jadi untuk itu sebisa mungkin nanti Bu diperjuangkan untuk dari Kemnakernya Bu. Nah, kemudian tadi yang dari Rafdi yang sekarang di Hungaria. Nah, mungkin sedikit cerita aja Bu. Jadi kemarin tuh saya sempat mau ngajuin untuk di yudisium di semester ganjil. Nah, namun dari prodi itu bukan dari prodi, tapi saya udah ngajuin ke akademik, namun dengan beberapa pertimbangan akhirnya nggak bisa. Nah, karena apa? Pertama, kita kan di semester 7 itu 20 SKS, Bu. Di mana seharusnya 20 SKS itu kayak udah menjadi sesuatu yang memang harus kita ambil. Sedangkan karena 16 SKS-nya itu kan yang MBKM, yang 4 SKS-nya itu dari seminar, nah itu 20. Nah, ketika kita mau ambil di skripsi di semester 7, itu nggak bisa, sehingga kita harus ngambil di semester 8, karena dia kan bobot maksimalnya 24. Nah,
Jadi mungkin di sini saya ingin karena memang ada forum dengan PT PKK, jadi saya ingin menyampaikan mungkin ini bisa menjadi sebuah ini Bu, kayak pemecahan solusi. Karena apa? Sayang aja Bu, karena kedepannya ketika mahasiswa memiliki kemampuan untuk menyelesaikan tugas akhir dengan cepat dan baik, itu akan lebih baik Bu. Sehingga apa? Untuk kedepannya beliau bisa menyusun rencana-rencana kedepannya. Karena seperti ini aja Bu, kayak kita yang saya di luar Jogja kan Bu, tes TOEFL. Nah, ketika saya datang ke Jogja itu saya mungkin sekitar bulan 6. Nah, itu ketika bulan 6 kayak tes TOEFL itu hanya ada 2 kali, range 2 kali lagi. Nah, itu kan Bu belum tentu kita dapat nih mampu dalam 2 itu. Nah, kemudian maksud di sini adalah penekanannya ketika kita memiliki range waktu yang banyak kan kita bisa lebih, ketika tes di sini gagal kita bisa tes yang ini gitu Bu. Nah, kemudian juga berkaitan dengan kesempatan lagi Bu, ketika kita memiliki. Nah, kemarin saya sempat mau ikut OR, namun memang karena keadaan saya di luar Jogja, itu menutup kemungkinan saya untuk ke sana gitu, karena memang penelitiannya di sini gitu kan Bu. Jadi di sini itu saya pengen menekankan bahwa adanya komunikasi lagi terkait ini Bu, sistem SKS yang ada di Poltek sendiri seperti itu Bu. Mungkin dari saya cukup Bu. Terima kasih. Oke, makasih Ibkan. Iya, sekarang saya ngomentarin yang K3 iya. Benar. Sekarang perusahaan memang mintanya itu yang AK3 umum, yang keluaran Kemenaker. Tetapi tadi yang sudah Ibu sampaikan, saat ini Ibu lagi mencari LSP yang mau dengan SKL, surat keterangan lulus saja untuk AK3 umum. Gitu ya. Karena belum mau, maksudnya dia nggak mau, dia butuhnya ijazah. Sedangkan kamu kan belum keluar ijazah. Statusmu masih mahasiswa. Poltek hanya bisa membiayai pada saat kamu belum lulus. Kayak gitu. Nah, apa solusinya? Kalau terpaksanya, kayak tahun lalu, kamu hanya dapat teknisi. Nah, itu nanti yang bisa kamu tawarkan, kemudian kamu upgrade sendiri. Nah, jadi kampus saat ini memang hanya kayaknya memberikan apa ya, dasar-dasar, tetapi kamu yang mengembangkan diri kamu sendiri sesuai dengan passion dan kompetensi yang kamu inginkan. Kamu mau kerjanya di mana, tuntutan pekerjaan apa. Gitu. Itu kalau paling jeleknya kalau kita nggak bisa AK3 umum. Tapi dari Kaprodi Kimia itu tetap mintanya kita nyiapkan untuk yang sertifikasi K3. Kalau akhirnya K3 umum nggak bisa tadi, ya akhirnya mesti teknisi K3. Teknisi K3 itu BNSP dengan 9 kompetensi. K3 umum Kemenaker dengan 13 kompetensi. Itu bedanya itu kan. Gitu ya, nanti pada saat kamu kerja pun kemudian kamu bisa jelaskan ke mereka, kamu bisa tunjukkan sertifikatnya gitu. Karena itu juga BNSP gitu. Maksudnya sudah legal. Gitu ya untuk yang K3. Kemudian seperti yang masalah Rafdi sama yang ikan tadi, sistem apa SKS itu memang bukan kewenangannya dari PKK, tapi bisa itu nanti kami kasih kami kasih masukan ke Kaprodi. Karena masing-masing Kaprodi juga masing-masing prodi juga ada sistem SKS di kurikulum itu juga kayaknya nggak semuanya sama. Tapi ini saya sampaikan nanti di apa masalahmu. Kemudian untuk Rafdi mungkin bisa di tadi saya FK kan ngomong seperti itu, jadi Ibu lagi kepikiran coba saja Rafdi di apa namanya dikomunikasikan dengan Kaprodi Elmek. Kalau memang kamu nggak harus lulus tahun ini, kan bisa cuti setahun ini, jadi nanti lulusnya pas tahun 2025. Itu bisa saja kan, jadi kamu udah selesaikan, cuma statusnya masih di hold aja, mungkin kurang apanya gitu, bisa diomongin dengan kaprodinya Elmek. Kayak gitu. Izin masuk Bu. Hmm. Gimana, Raffi? Karena dari perusahaan sini itu mewajibkan Rafdi itu setelah lulus itu langsung ikut engineer di sini Bu. Jadi langsung mendapatkan profesi engineer langsung. Jadi setelah lulus itu kayak seperti kuliah lagi selama paling cepat 1 tahun dan paling lamanya 2 tahun Bu, untuk mendapatkan posisi engineer Bu. Betul. Jadi emang apa ya kayak tuntutan gitu Bu. Setelah lulus ini harus langsung ambil. Jadi emang harus lulus tahun ini Bu kalau bisa diusahakan gitu Bu. Oh, oke.
Ya udah berarti maksudnya nggak masalah. Kalaupun dari situ kamu udah langsung dapat tetap kerja di situ dengan level engineer-nya diakui gitu kan, itu lebih bagus lagi. Kan sertifikasi kompetensi sebenarnya kami berikan untuk mempermudah atau mempercepat mencari pekerjaan. Kalau kayak Rafdi, Rizky itu kan memang sudah punya pekerjaan gitu ya. Maksudnya saat ini MBKM sekaligus bekerja dan insya Allah nanti setelah lulus juga langsung kerjakan di situ, berarti kan nggak bermasalah lagi. Gitu ya. Mudah-mudahan malah bisa wisuda tahun ini. Gitu. Itu. Ada pertanyaan lagi? Saya Bu izin Bu, jadi Ya. pengen Gimana ini ide? bertanya lagi, mungkin saran Bu atau permintaan gitu. Ya gimana? Terkait dengan cerita Mas Ivan tadi, karena dia jarak jauh Bu ya, Mm-mm. apakah memungkinkan gitu sistem hybrid gitu Bu? Jadi misalnya kan kalau beberapa pelatihan itu kan memang harus ada praktikum Bu ya. Apakah bisa misalnya pas teorinya itu via Zoom gitu, jadi jarak jauh. Jadi teman-teman yang dari jauh juga nggak terlalu lama, misalnya di Jogja Bu. Mungkin seperti itu. Apakah bisa? Apakah memungkinkan gitu Bu? Untuk misalnya diklatnya 2 minggu atau 10 harinya itu online, terus 4 harinya praktikum atau apa terus ujian seperti itu Bu. Terima kasih Bu. Makasih Aidil. Nah, ini kan pelatihan ini kan memang mengharuskan kamu lulus pelatihan dan lulus sertifikasi gitu loh ya. Jadi agak berat kalau kita hybrid. Maksudnya dari sisi kalian sendiri menerimanya itu karena udah kita dibatasin waktu. Kami PKK untuk pelatihan yang seharusnya 13 hari kerja gitu ya. 13 hari kerja kalau di yang umum biasa itu dipres nggak boleh. Jadi dari PKK sendiri itu dibatasin waktunya. Jadi waktunya dipadetin banget. Makanya perlu tatap muka. Kemudian kan tadi kalau Aidil tadi mungkin datangnya pada saat praktikum saja gitu ya. Nah, justru pas pembahasan-pembahasan yang sebelum praktikumnya itu karena itu kita sifatnya kan review ya, bukan seperti umum. Jadi kayaknya kalau kita Zoom itu ya by Zoom kayak gitu pertama dibanding fasilitasnya juga harus melibatkan banyak orang itu yang kayaknya agak-agak berat dan itu lama gitu kan. Jadi kayaknya untuk tahun ini masih harus datang ke Poltek dulu kayak gitu idea. Tapi usulannya mungkin bisa dilakukan untuk yang tahun-tahun mendatang gitu ya. Itu oh iya. Tadi sekaligus tadi karena Itkan ngomong mengenai apa tes TOEFL, ini pesanan juga dari Pak Adi Abimanyu. Jadi teman-teman pelatihan terakhir yang akan kami lakukan itu nanti adalah pelatihan PPR, sepertinya seperti itu. Nah, untuk persyaratan ngikut PPR, Pak Abi minta kalian sudah selesai dengan tes TOEFL-nya. Artinya TOEFL kalian sudah 450. Dan untuk TOEFL ini, tadi memang sebulan hanya 2 kali kan. Tapi kan kita juga iniin dengan pelatihan-pelatihan gitu. Terus saat ini kan kalian juga udah selesai kan TA-nya dan segala macam atau masih pada TA, masih ada keluar juga. Nah, itu nanti di manage sendiri. Kampus memfasilitasi untuk pelatihan untuk TOEFL dan tes sebulan 2 kali. Tetapi kalau kalian apa ya belajar mandiri lah, nanti pas jadwalnya kampus baru ikut tes di kampus kayak gitu. Gitu ya. Ini pesennya nanti mungkin akan tertulis akan dibuatin edaran untuk yang persyaratan TOEFL tadi. Tapi ini pesan Pak Abim setelah saya bilang saya mau ngadain itu Pak temu dengan anak-anak itu mengenai sertifikasi kompetensi, beliau pesennya hanya tolong disampaikan kalau tes TOEFL itu harus selesai sebelum pelatihan PPR berlangsung. Gitu ya. Oh iya Ibu. Itu. Jadi yang belum tolong dipaksa dirinya sendiri untuk sembari belajar. Siap, Gitu. baik Bu, terima kasih. Nah, lagi-lagi Bu, ini ya Bu, mungkin kita bercermin ke depannya. Tidak sedikit kemungkinan mungkin seperti TKN juga bakal ada MBKM. Nah, maka lengkap sudah 3 prodi akan ada MBKM, di mana kita MBKM diberikan kebebasan seluas-luasnya untuk belajar di luar kampus. Nah, dengan adanya itu Bu, sehingga
sangat memungkinkan untuk kita tidak berada di Jogja ataupun kita berada sangat jauh dari Jogja yang membuat kita itu untuk bolak-balik ke Jogja itu tuh sangat susah gitu, Bu. Kemudian, nah apalagi Bu, kebanyakan dari kita pasti ketika MBKM itu kita akan melanjutkan kepada penelitian ataupun tugas akhir. Sehingga apa? Ketika MBKM selesai, maka kita melanjutkan penelitian di sana. Yang akhirnya apa? Kita menetap lagi nih di tempat kita MBKM seperti itu, Bu. Nah, dengan begitu saja itu yang seharusnya Bu kita bisa pergunakan. Misalnya ada pelatihan dan sebagainya itu kita bisa pergunakan. Nah, kemudian belajar mungkin karena ada beberapa orang yang mungkin mereka bisa belajar mandiri, tetapi ada beberapa orang juga yang belajar itu memang harus ada tutor gitu, Bu. Sehingga apa? Ketika tidak ketika sebenarnya bisa kita untuk dapat bisa untuk mendapatkan tutor tersebut. Kemudian Bu, kayak tes TOEFL kita kan termasuk PTE ya, yang untuk kampus. Tapi ketika saya kemarin sudah konfirmasi, itu kalau yang PTE yang lain itu kita tidak diperbolehkan kecuali TOEFL yang memang TOEFL ITP atau IBT yang resmi. Itu baru bisa diakuin dengan total skor sama gitu. Nah, mungkin bisa Bu. Kan sebenarnya kampus juga PTE. Apa salahnya untuk kita terbuka bahwa kita bisa untuk tes yang PTE juga. PTE itu kan dia sebenarnya dalam artian itu kayak semi dari TOEFL aslinya gitu. Sehingga apa? Kita bisa menggunakan selain Poltek. Jadi kesempatan kita untuk mencari ataupun memperoleh pelatihan-pelatihan yang lainnya yang mungkin sebenarnya lebih urgent itu jadi semakin besar gitu, Bu. Sehingga apa? Sekarang ini kan kayak kita nih TOEFL itu 450, tetapi bahkan jika kita lihat anak Poltek itu juga tidak sedikit juga yang mungkin beberapa kali tes itu susah untuk mencapai 450 gitu, Bu. Karena memang beberapa mungkin dapat berbicara secara langsung menggunakan bahasa Inggris yang mungkin dengan catatan-catatan, tetapi dengan beliau secara di lapangannya mengerjakan soal itu mungkin tidak akan sama ketika kita berbicara. Tetapi kan pada intinya kita menggunakan bahasa Inggris itu kita berdialog dengan seseorang gitu kan, Bu, ketika kita di dalam dunia kerja. Tetapi memang ketika kita menjadi peneliti memang kita butuh menulis, tetapi pada poinnya di sini ketika bahasa Inggris itu kan untuk kita gunakan untuk berbicara. Iya. Pada Oke, poinnya apa nih? kan, Bu. Poinnya apa nih? Nah, poinnya, Bu, jadi ketika itu kita bisa diberikan kesempatan sebebas-bebasnya, misalnya nih kayak TOEFL, ketika ada TOEFL PTE dari Poltek, kenapa tidak boleh PTE dari luar Poltek, seperti itu, Bu. Seperti itu aja sih, Bu. Oke, gini, ini Ibu tanggapin ya. Jadi kenapa kok kalau sebelum-sebelumnya memang kita mengizinkan dari institusi lain, tapi karena ada kasus gitu ya, yang akhirnya itu punya potensi untuk mencoreng nama Poltek. Akhirnya tahun lalu itu kasusnya terjadi dan tahun ini itu diharapkan semuanya TOEFL dari Poltek. Dengan alasan pertama, kalian nggak perlu bayar, makanya difasilitasi dari pelatihannya. Walaupun tadi dengan kendala segala macam, namanya kan Poltek membantu kalian. Tetapi usulan Itkan tadi, boleh perguruan tinggi yang lain. Insya Allah nanti saya akan sampaikan ke Wadir 1. Jadi untuk persyaratan TOEFL ini mungkin nggak hanya Poltek, tetapi dari perguruan tinggi yang lain. Seperti dulu di Batan itu yang diakuin selain TOEFL-nya Pusdiklat juga dari perguruan tinggi. Kayak UI, UGM, apapun pokoknya perguruan tinggi. Jadi kepercayaannya itu bisa dijaga. Nah, kalau misalnya seperti itu, saya Ibu bisa usulkan nanti ke Pak Wadir 1 ya, Wadir 3 nanti saya sampaikan. Mungkin untuk teman-teman yang memang MBKM, kemudian TA itu di luar dan nggak memungkinkan ikut tes di Poltek, itu boleh dikasih keringanan untuk mengambil TOEFL dari perguruan tinggi yang lain. Itu nanti Ibu note, Ibu akan sampaikan. Ya, tetapi keputusannya ya tetap saja nunggu keputusan dari Wadir 1 dan Wadir 3. Gitu ya, Itkan. Tapi sebenarnya kalau kalian mau ngambil sama dengan standar sama sih seharusnya sama aja. Jadi tadi kamu benar, belajar kamu perlu tutor. Itu tinggal cara belajarnya sendiri gitu ya. Kalau kamu memang perlu tutor, kamu boleh juga ikut di lembaga kursus, kan nggak masalah.
Ini maksudnya upaya Poltek itu membantu kalian sebenarnya supaya kalian tidak perlu keluar duit gitu. Makanya Poltek itu selalu mengembangkan juga fasilitas dari lab bahasanya. Kemudian TOEFL tinggi tidak jaminan untuk bisa berkomunikasi dengan baik. Benar. Nah, sekarang di luaran itu memang yang dibutuhkan adalah berkomunikasi dengan bahasa Inggris karena memang banyak perusahaan yang mintanya itu harus yang konversasinya bagus gitu. Verbal bahasa Inggrisnya itu bagus. Makanya anak-anak ditekankan dari sekarang berkomunikasilah bahasa Inggris, berkomunikasilah bahasa Inggris. Nah, salah satu parameter ukurannya apa? TOEFL gitu. Nah, 450 itu sebenarnya target yang nggak terlalu wah, karena untuk semua universitas sekarang juga menginginkan target 450 itu untuk semua alumninya kayak gitu. Cuman tadi Itkan nanti insya Allah akan saya sampaikan ke Wardir 1 dan Wardir 3 untuk TOEFL ini gitu ya. Kalau Ibu ngusulin memang tidak semua lembaga kursus gitu yang bisa digunakan, tetapi Ibu akan usulkan untuk perguruan tinggi yang lain di luar Poltek. Iya Bu, baik Bu. Semoga bisa dipermudah Bu. Amin. Iya. Ayo Rizky, kamu mau nanya apa? Ya, terima kasih Bu Yuni atas penjelasan yang diberikan. Saya beberapa sepakat dan setuju Bu sama yang Ibu sampaikan. Sedikit melanjutkan pertanyaan dari Mas Irfan ya, ada sedikit yang perlu kami tanyakan untuk mahasiswa ELINS dan LMEK khususnya yang sedang MBKM. Dari Poltek sendiri kan sudah memfasilitasi adanya pelatihan ya Bu ya, terkait sebelum TOEFL ujiannya itu tersendiri. Nah, apa nggak ada ini Bu, apa namanya istilahnya pelatihan secara online, mungkin bisa dari Zoom atau apa dibikinkan khusus di hari tertentu untuk memfasilitasi kami yang saat ini sedang jauh gitu Bu. Untuk pelatihan apa ini? TOEFL maksudnya? Oh, iya Ibu, persiapan Oh. tes TOEFL. Mungkin itu bisa disampaikan Bu, karena kalau kami harus offline ke sana itu memang sangat sedikit kesulitan gitu Bu. Ya mungkin kan kalau bisa online Zoom meeting pasti banyak yang ikut Bu, meluangkan waktunya misal di hari tertentu dan jam tertentu mungkin bisa izin sebentar atau bagaimana caranya agar bisa ikut partisipasi di pelatihan tes TOEFL itu Bu, apalagi kan gratis Bu, daripada harus ikut bimbel di luar dan sebagainya. Mungkin itu Bu bisa disampaikan. Terima kasih. Terima kasih Rizky, bagus sekali ini usulannya, nanti saya sampaikan ke UPT Bahasa ya. Nanti biarin pembimbingnya kan Mbak Wina ya. Kemudian kami untuk TOEFL itu juga manggil guru dari luar sebenarnya. Nanti tapi ini bisa usulan yang bagus supaya lebih mempermudah kalian untuk mendapatkan skor TOEFL di 450. Tapi kemarin dari data Budita kemarin, itu yang paling banyak sudah ikut tes TOEFL itu dari LMEK. Dari ELIN sama dari TKN itu masih sedikit sekali yang ikut. Nah, kendalanya apa? Makanya kemarin waktu Rapim hari Selasa kemarin, itu kami minta ke Kepala Kaprodinya untuk ngoyak-oyak kalian itu untuk ikut tes TOEFL. Ternyata kendalanya karena kalian memang ada di luar, kayak gitu. Ada kendala lain nggak sih anak TKN sama ELIN? Kenapa belum ikut tes TOEFL? Iya Bu, di luar kalau yang resmi itu mahal Bu, sekitar 500.000 atau 600.000 Bu. Iya Izin, emang. izin Bu. Selain itu, karena ada statement Bu ya dari UPT Bahasa itu disarankan untuk tidak ikut tes kalau belum yakin katanya Bu. Nah, karena katanya keterbatasan soal. Jadi kalau misalnya ada kesempatan pun jadi mikir-mikir dulu, takutnya itu nggak lulus terus nggak diizinin lagi atau jangka waktunya lama seperti itu. Jadi ada statement seperti itu Bu. Dari linknya itu ya, dari UPT Bahasa mungkin jangan dibatasin gitu Bu, maksudnya diperbanyak mungkin bank soalnya. Terima kasih Bu. Oke, makasih. Jadi ideal gini, emang kami itu punya 8 variasi soal.
di Poltek tuh kayaknya kalau nggak salah ya. Kita masih pakai paper based testnya. Jadi pakai paper itu kayaknya ada 8. Mungkin dengan pelatihan itu, saya nggak ngerti pertimbangannya UPT Bahasa ya, Ideal ya, tetapi ini akan saya sampaikan juga nanti. Jadi selain tadi pelatihan, mungkin bisa diakhiri pelatihan Zoom, bisa diakhiri dengan kalian datang ke sini untuk tes gitu kan, maksudnya kan seperti itu ya. Oke, Betul, oke, Bu. akan saya sampaikan. Ada pernyataan begini tau, tidak disarankan jika belum siap gitu. Betul, Bu. Jadi Oke, kalau tidak yakin katanya untuk dapat nilai itu jangan dulu ikut katanya karena soal terbatas seperti itu. Cuman nggak tahu kalau saya keliru atau salah, mungkin teman yang lain bisa koreksi atau bilang iya gitu. Terima kasih. oke, ya, makasih ide. Nanti saya konfirmasi ke Mbak Dita ya, Kepala UPT Bahasanya. Tapi diusahakan ya anak-anak ya. Beneran diusahakan. Oke. Siap, Bu. Ada lagi pertanyaan? Cukup, Bu. Cukup? Ada lagi? Jadi nanti OR kami akan nanti panggil resmi. Oh, ada Anissa. Apa Anissa yang mau ditanyakan? Iya Ibu, terima kasih. Mungkin pertanyaan saya sebenarnya balik ke sertifikasi Ibu, bukan terkait TOEFL. Untuk tadi yang K3 umum kan diusahakan untuk dari Kemnaker yang punya 13 kompetensi. Untuk opsi terburuknya kalau misalkan memang tidak bisa kan mengambil dari yang BNS yang 9 kompetensi ya Bu. Nah, mungkin karena masih awam cuman mau meminta gambaran aja Bu. Kalau misalkan memang ternyata nantinya hanya bisa menggunakan dari yang BNSP, itu kalau misalkan kita mau upgrade atau mengganti sertifikasinya, itu apakah hanya kayak tambahan gitu, atau mengulang dari awal gitu kayak mengambil sertifikasi baru? Biar kita punya kompetensi yang lebih lengkap gitu. Oke. Ini saya pernah tanyakan pertanyaanmu ini ke PT KPK yang tahun lalu menyelenggarakan di sini. Jadi menurut mereka, ini karena Ibu belum pernah ngalamin sendiri ya, menurut mereka itu kalian bisa langsung ke lembaga sertifikasi dengan menunjukkan sertifikasimu itu. Jadi nanti akan dikasih, kalau yang 13 kompetensi itu kan 2 minggu ya, dia 2 minggu. Kemudian kalau yang ini kan memang hanya 4 hari ya, teknisi K3, sebutannya teknisi. Nah, menurut mereka itu nanti tinggal datang ke lembaga yang menyelenggarakan pelatihan itu, tunjukkan sertifikasimu, nanti sama mereka kayak matrikulasi itu, nah. Jadi itu dihargai berapa, maksudnya bukan berapa duit ya, tapi berapa kompetensi, kemudian kamu di-upgrade di situ ikut pelatihan, kemudian ikut yang Kemenaker, seperti itu. Tapi kemudian nambahnya berapa itu juga Ibu belum punya pengalaman. Nanti insya Allah deh Ibu tanyakan lagi dengan yang Kemenaker ini. Maksudnya kan agak berbeda ya, lembaga pelatihannya berbeda, LSP-nya berbeda. Nanti Ibu tanyakan dulu sampai yakin gitu gimana cara upgrade-nya. Nanti insya Allah akan saya sampaikan lagi ke Anissa ya. Yang nanya tadi Anissa ya? Iya Ibu. Nanti Ibu ituin dulu, Ibu cariin info ini. Tadi kayaknya Zena ya, sebelum Ferry ada Zena tadi bertanya. Zena, ada apa yang ditanyakan? Baik Ibu, terima kasih. Maaf mau nanya Bu, ini untuk jadwal resmi dari tes TOEFL ini apakah masih ngikutin yang kalender akademik atau ada perubahan ya Bu? Soalnya kita kan memang masih yang magang di luar ini, kalau mau izin ke kampus itu emang harus dari jauh-jauh hari gitu Bu. Jadi emang biar kita bisa rancang juga, soalnya nanti habis TOEFL juga bakalan ada sertifikasi yang lain, bakalan banyak izin lagi nih Bu gitu. Oke, sementara masih sesuai dengan kalender akademik yang sudah ada. Tapi Ibu harus konfirmasi dulu ke UPT Bahasa. UPT Bahasa itu Mbak Wina itu selalu nge-share di grup ketua kelas. Kemudian grup ketua kelas diminta untuk nge-share ke grup kelasnya masing-masing. Nah, itu Ibu nggak detail gitu melihat itu apa sesuai dengan yang di kalender akademik. Nah, kalau Sejauh nge-share itu ini biasanya ketua, dia Bu. itu Bu mepet-mepet harinya Bu. Jadi kita pun kayak mau keluar kota itu pun susah gitu Bu.
mepet biasanya. Nah, mungkin masukan Bu kalau emang nanti ada perubahan itu diinfokannya itu agak jauh-jauh hari gitu biar kita yang di luar juga bisa mempersiapkan gitu Bu. Oke, atau enggak gini, Ibu ambil alih aja, nanti Ibu tanya ke UPT Bahasa, jadwal TOEFL-nya khusus untuk yang 2020, nanti Ibu share di grup sertifikasi kompetensi gitu ya. Jadi Baik Ibu Bu, siap. tanya Terima tidak kasih banyak lewat Bu. ketua kelas, tetapi akan Ibu share di grup sertifikasi kompetensi. Ya, Baik, itu siap. Ibu Terima akan kasih Bu. tanyain sama Mbak Wina. Oke, gitu ya Jena ya. Ayo Ferry, apa yang mau ditanyakan? Baik Bu, izin bertanya. Untuk sertifikasi ini yang terkait dengan OR, PPR, PKSR, dan satu lagi K3 ya Bu. Itu kira-kira perkiraan tanggalnya itu bagaimana ya Bu? Soalnya takutnya ada yang mungkin berdekatan, berdempetan, atau mungkin malah berbarengan kayak gitu Bu. Itu bagaimana ya Bu? Atau mungkin Iya. urutannya? Oke, kalau yang OR kan sudah lewat nih, 2020 kan udah lewat, kecuali 6 orang yang tambahan kemarin. Insya Allah OR akan running di tanggal 22. 12 Februari, nanti akan segera ada panggilan. Nah, kemudian Ibu sampaikan juga untuk yang OR 6 orang ini ya, karena ini memang ternyata kalian itu untuk OR kan biasanya semuanya free ya untuk menggunakan kartunya BRIN yang saat ini memang dikelola oleh DBK. Tapi saat ini tuh kalian disuruh bayar. Nah ini makanya PKK langsung kita berbalik arah gitu. Kita nggak menggunakan kartunya BRIN, tetapi kita akan menggunakan kartunya PT Interji. Jadi nanti sertifikatmu itu bukan BRIN yang mengeluarkan, tetapi PT Interji. Gitu. Nah kemudian sertifikasinya itu LSP itu sekarang Ibu lagi berusaha untuk bisa mendapatkan dana. Dana untuk sertifikasi karena harus bayar juga. Harus bayar juga minimal itu ada untuk yang spesifik umum itu ada 900. Tetapi itu memang tugasnya kami ya dari PKK. Jadi mudah-mudahan aja yang 6 orang ini bisa mengikuti sebelum wisuda sudah dapat sertifikasi kompetensi itu. Gitu ya. Jadi yang sudah pasti baru OR, kemudian sama PPR. PPR akan running sesuai di kalender akademik karena saya udah ngunci waktu sertifikasinya dengan Bapeten. Bapeten itu akan melakukan uji lisensinya di tanggal 9 sampai 11 September. Gitu. Jadi tanggal untuk PPR sama OR itu insya Allah sudah pasti. Kemudian PKSR nanti tentu saja untuk penyelenggaraan ini, makanya Ibu berharap setelah pertemuan ini teman-teman memutuskan mau ikut pelatihan yang mana. Jadi nanti Ibu sudah bisa menjadwalkan gitu dengan yang melakukan uji yaitu sertifikasi tadi dari Bapeten untuk PKSR dan dari LSP itu nanti disesuaikan dengan jadwalnya kalian dan itu akan jauh-jauh hari Ibu sounding di grup yang sertifikasi kompetensi itu. Gitu. Jadi ya, Ibu berharap setelah selesai ini dari 84 orang ini itu menulis di situ pilihannya yang mana, pilihannya apa. Walaupun yang OR, walaupun sudah tahun lalu, tulis saja di situ OR. Ibu hanya ingin memastikan 84 orang semuanya sudah punya sertifikasi, sudah punya keinginan untuk mendapatkan sertifikasi kompetensi. Gitu ya. Gitu, Ferry? Berarti untuk K3 sampai KSR, K3 sampai KSR belum ada ininya Bu, ya, tanggal Belum. Kalau K3 itu mensyaratkan lulus juga. K3 itu biasanya begitu selesai K3 minggu berikutnya langsung PPR. Atau nanti mungkin Ibu akan balik karena itu tadi PPR sampai tanggal 11 September ya. Wisuda itu di kalender akademik kayaknya sebelum masih di 20-an ke sana, nanti bisa PPR dulu baru K3 karena K3 mensyaratkan juga SKL. Kenapa menjelang lulus itu? Karena memang harus sudah selesai yudisium baru bisa dilakukan pelatihan. Kalau PKSR lebih open. Akan kami lakukan nanti mungkin di sela-sela sekarang kamu tuh udah nggak ada libur lagi ya, langsung wisuda ke sana ya. Jadi setelah belum sih Ibu belum memutuskan untuk PKSR itu di tanggal mana gitu. Nanti coba kita diskusikan lagi. Sesuaikan dengan jadwal kalian yang peminatnya itu bisa pulang ke Jogja kayak gitu. Gitu ya. Gitu ya, Fer? Berarti untuk tanggalnya nggak ada kemungkinan untuk bebarengan gitu kan Bu? Enggak.
Oh enggak ya? Iya, enggak lah. Ibu pasti mikirin orang-orang yang sama masa mau barengan, nggak mungkin. Baik, Bu. Nah, oke. Pandi, ini mau ditanyakan? Iya Bu, mau izin nanya Bu ya. Hmm. Ini Bu ya, sertifikasi ini apakah ini salah satu kewajiban bagi mahasiswa syarat lulus maksudnya Bu, atau bagaimana Bu? Terus yang kedua Bu, kan mengingat ini kan kami RPL ini kan dari berbagai pusat sekarang Bu ya. Saya itu udah nggak ORTN lagi, saya udah di OREM Bu ya, energi dan manufaktur. Jadi kalau dari segi sertifikasi ini mungkin nggak akan terpakai nanti gitu Bu, untuk di pusat riset saya gitu. Apakah kalau itu memang suatu kewajiban, syarat gitu, atau bisa diganti dengan pemainnya jurnal internasional atau bagaimana? Ya, gitu aja Bu. Terima kasih Bu. Oke, makasih Pandi. Jadi Pandi mahasiswa RPL ya? Iya Bu. Sudah punya sertifikasi kompetensi yang punya nggak operator apaan di tempatmu? Belum ada sih Bu, gitu. Nah, sekarang itu, jadi karena sertifikasi tadi yang Ibu udah sampaikan di awal, sertifikasi kompetensi sebenarnya membekali para itu yang reguler-reguler. Tetapi ternyata itu dijadikan capaian kinerjanya Poltek. Kalau lulusan Poltek harus sekarang 100% harus punya sertifikasi kompetensi IPTEK. Nah, untuk RPL kan biasanya sudah pada punya tuh. Kalau sudah pada punya, nggak wajib ikut. Tapi nanti cukup ngasih aja dia punya sertifikasi ini berupa sertifikatnya atau SIB-nya. Nah, kalau yang belum punya, itu kami wajibkan untuk ikut di salah satunya. Itu. Kalau memang kayak PPR itu kan berat ya. Pelatihannya berat dan lama. Makanya itu yang wajib untuk yang reguler. Jadi kalau yang RPL, ambillah yang ringan-ringan saja. Misalnya kayak K3. Gitu ya. Kalau K3 kan umum tuh, bisa dipakai di mana aja. Namanya juga K3 umum. Itu Iya sih. Bu, ya. Saya Iya Bu. sarankan itu. Jadi kemarin kayak kating-katingmu, itu akhirnya ngambilnya apa ya K3. Itu paling nanti Oh, cuman 4 hari kalau yang teknisi. Tapi sekarang kalau nanti jadi K3 umum, itu juga 12 hari kerja juga. Jadi berat juga kayak gitu. Nanti milih aja, oh kalau enggak PKSR gitu. oh ya Tapi Bu, baik Bu. gitu ya. Jadi tapi kalau kamu sudah punya, Pandi sudah punya sertifikasi kompetensi IPTEK apapun, itu sudah sah aja. Nanti tinggal dikasih aja ke PKK, kemudian PKK sudah menyatakan kalau Pandi sudah punya sertifikat kompetensi kayak gitu. Iya Bu, Jadi, baik Bu. oke. Ada Makasih Bu. pertanyaan lain? Ya, sama-sama. Sudah cukup? Sudah? Nggak ada yang Maaf Bu, ditanyakan lagi? izin masuk. Oh iya, Zena Manurung gimana Bu. Zen? Bukan pertanyaan Bu, tapi mungkin permohonan sekiranya kembali lagi ke TOEFL tadi, barangkali bisa diadakannya ini difasilitasi untuk ujian online. Boleh diadakan skema bagaimanapun itu Bu, kami bakalan ikutin Bu, entah itu nanti double kamera mengelilingi nggak apa-apa gitu. Karena juga kalau dari Ibu tadi kan dari univ lain nggak masalah gitu. Sementara dari beberapa info yang kami dapat untuk ikut tes di univ lain pun biasanya itu berbayar karena nggak mungkin mereka memfasilitasi orang luar gitu. Betul. Dan itu pun menurut kami pun itu pun masih rawan Bu kalau emang tujuannya untuk menghindari kecurangan karena banyak pun di universitas lain tuh yang emang ngejokin kayak gitu sejenisnya lah. Tapi barangkali bisa diupayakan untuk diadakan online dengan segala skemanya menghindari kecurangan tadi Bu gitu. Nah, masalahnya ini kalau online itu kayaknya di Poltek itu belum punya yang komputer itu base testnya untuk TOEFL-nya. Tapi nanti mungkin ini kalian kan bisa kalau misalnya orang dari UPT bahasanya mau bersusah payah gitu ya, memasukkan di dalam CBT-nya di si akad gitu. Tapi nanti usulannya ini saya terima. Jadi tadi selain pelatihannya Zoom gitu ya, dan tesnya mungkin bisa online gitu kan untuk fasilitasi ini. Iya Bu. Oke. Iya Bu. Ya nanti aku sampaikan ke Mbak Dita ya, kepala Baik Bu, UPT-nya. terima kasih. Ya. Oh ya, mau nanya sekali lagi Bu, untuk teman-teman kan emang udah ada tuh yang tahun lalu udah mengikutin TOEFL udah lulus, tapi emang ya batasnya itu sampai Maret atau udah kadaluarsa lah gitu. Apakah itu bisa diperpanjang lagi atau harus tes ulang lagi untuk memperpanjangnya ya Bu?
Kalau udah masa berlaku TOEFL itu biasanya hanya apa? 1 tahun apa 2 tahun kalau di Poltek biasanya? Kalau Setahun dulu kayaknya, Bu. Ibu di Batan itu 2 tahun. Kalau emang sudah habis, berarti harus diperpanjang lagi, harus ikut tes lagi lah. Gitu. Oke, baik, siap, Bu. Oke. Ada lagi pertanyaan, teman-teman? Ada, Bu, izin masuk, Bu. Ya, silakan Alda. Kalau misalnya untuk tes TOEFL itu kita ikut ke lembaga resminya langsung yang TOEFL ITP, Bu, apakah itu bisa dipakai sertifikatnya, Bu? Seperti apa? Langsung dari lembaga resmi yang mengeluarkan TOEFL-nya itu, Bu. ITP kayak gitu, Bu, atau IBT yang lain-lainnya, Bu. Benar, tapi kan kemarin masih seperti itu ya. Boleh pakai ITP yang lain, tetapi yang dari univ aja, yang dari universitas, jangan lembaga-lembaga yang swastanya. Itu juga Ibu baru mengusulin, Alda. Nanti Ibu tanyain dulu ke Wadir 1 ya. Soalnya dulu kalau analogi dengan yang Ibu di Batan dulu, kebetulan Ibu juga yang ngurusin TOEFL gitu ya. Itu tuh dulu dari universitas sama dari dulu Pusdiklat kan yang mengelola. Itu tuh masih so-so lah kayak gitu. Walaupun seperti kata Zena tadi ada joki dan segala macam, iya memang sih. Kayak gitu. Sebenarnya kita membuat peraturan ini tuh memikirkan kalian nanti supaya udah apa ya pede, sudah punya kompetensi yang bagus pada saat bekerja kayak gitu. Tapi ini nanti saya sampaikan dulu ya, saya tanyakan besok saya diskusi, insya Allah hari Senin ya diskusi sama Mbak Dita sebagai Kepala Putih Bahasa dari beberapa masukan kalian tadi, mudah-mudahan bisa diakomodasi, mempermudah kalian gitu. Gitu ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Ada lagi? Nggak ada? Cukup? Udah nggak ada? Udah nggak ada, Ibu pesan ya dan tolong disampaikan ke teman-teman yang lain. Jadi setelah dari pertemuan ini, tolong list yang Ibu minta itu diisi. Dan Ibu kepengen memastikan itu dari semuanya itu 84-nya. Plus RPL di sini ada berapa orang sih? RPL itu ada Mas Fandi, kemudian ada Mas Aidil tadi. Ada berapa mahasiswa RPL sih, Mas? RPL itu 5 Elins, 4 dari LMEC, Bu. 5 Elin, 4 LMEC. TKN nggak ada. Berarti ada TKN 9 udah ya? lulus semua kemarin. Oke. Berarti ada 9. Kemudian nanti yang RPL semuanya masuk ke sini juga ya? Udah di grup ini juga ya? Tapi kalau yang sudah punya sertifikat kompetensi juga udah banyak. Kemarin yang datang ke Ibu itu. Sekaligus untuk yang RPL, untuk persyaratan yudisium yang itu sertifikat apa akademik gitu ya. Ternyata itu bukan merupakan persyaratan. Jadi kalau nggak ada ya dikosongkan saja. Itu bisa lanjut. Berarti Ibu tidak diperlukan surat keterangan dari PKK jika tidak punya sertifikat akademik. Gitu. Prestasi akademik. Gitu ya untuk yang RPL ini khusus. Baik, Bu. Oke, ada pertanyaan lain? Sudah cukup? Kalau sudah cukup, mudah-mudahan bermanfaat pertemuan kita malam ini. Ibu minta maaf kalau ada salah-salah gitu ya. Mudah-mudahan semuanya udah lebih paham dan sekali lagi Ibu ingatkan tolong list itu ya, tolong di list termasuk yang mahasiswa RPL ya. Nah, kalau kamu sudah punya sertifikat kompetensi apa dituliskan saja itu yang sertifikat kompetensi yang sudah kalian miliki dan tidak akan mengikuti sertifikat kompetensi yang lain. Berarti Ibu punya 84 plus 9 mahasiswa yang akan wisuda tahun 2024 ini ya. Sekali lagi terima kasih yang sudah menyiapkan acara ini, membantu kami dan juga mencerahkan kalian lagi. Tetap semangat untuk memenuhi semua persyaratan. Mudah-mudahan kalian mendapatkan kompetensi yang cukup sehingga memudahkan kalian untuk mendapatkan pekerjaan setelah lulus nanti. Saya tutup. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ibu. Bu, kasih Bu.